Hiruk pikuk suasana sekolah seperti biasa saya lalui. Aktivitas pagi dengan kondisi siswa di tengah halaman bermain asyik menyenangkan. Hal ini membuat saya berpikir tentang banyak hal. Apa yang bisa saya lakukan agar kegiatan fisik ini lebih bermakna? Mungkin ini saatnya saya melakukan pengembangan diri agar bisa melakukan perubahan dalam metode pengajaran yang tidak hanya berfokus pada keterampilan fisik, namun juga mampu menumbuhkan kepemimpinan murid. Inilah waktunya saya untuk memutuskan untuk bergabung pada program kegiatan PKG PJOK wilayah Sumatera Barat. Setelah melakukan diklat secara daring, lebih kurang 3 bulan, kami melakukan kegiatan luring yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli sampai dengan 16 Juli 2024. Pada kegiatan ini saya tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, karena saya merasa saya sudah berada pada aktivitas yang mengajar di mana kegiatan saya ini sudah, menurut saya itu sudah sangat bagus. Namun, setelah mengikuti beberapa sesi pada kegiatan luring, di sini saya menyadari banyak hal yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran. Nah, di sini salah satu model pembelajaran yang sangat menarik perhatian saya adalah ketika mendengar tentang SEM. SEM tidak hanya menekankan pada keterampilan fisik, namun juga mendorong siswa untuk aktif dalam berperan seperti pemain, kapten, pelatih, hingga wasit. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan tanggung jawab sosial melalui pembelajaran olahraga. Meskipun SEM terdengar sangat menarik, namun masih ada keraguan di hati saya. Apakah benar SEM ini bisa saya terapkan di satuan pendidikan saya? Selama ini saya terbiasa menggunakan pembelajaran interaktif berbasis game menggunakan quizzes di layar proyektor saya untuk menguji pemahaman peserta didik saya tentang pengetahuan olahraga secara teori. Ini bukan masalah teknologi atau penilaian teori, tetapi ini tentang keterlibatan fisik, emosional, dan intelektual. Ketika saya melakukan diskusi kecil bersama dengan rekan pada kegiatan PKG PJOK yang dilakukan secara luring, SEM adalah model pembelajaran yang bisa kita bilang khusus, karena di daerah saya belum ada yang menerapkannya. Hal inilah yang membuat saya merasa semakin ragu. Apakah mungkin saya bisa berhasil dalam menerapkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Namun, ada satu dorongan di dalam diri saya untuk mencoba dan membawa sesuatu yang baru bagi peserta didik saya. Namun, saya memutuskan untuk tetap mencoba menerapkan SEM dalam pembelajaran PJOK dengan memilih permainan kasti sebagai aktivitas utama. Kenapa permainan kasti? Karena permainan ini tidak hanya menuntut keterampilan fisik, tapi juga strategi tim dan kerjasama yang merupakan elemen penting dalam SEM. Saya memberikan peran yang lebih besar kepada siswa. Dengan memberikan tanggung jawab kepada mereka, saya meminta mereka untuk memilih dan menentukan siapa yang akan mereka jadikan leader dalam kelompoknya. Rencana pertahanan. Karena kami tahu si Rizky dia jago bagus dalam melempar, jadi kami siapkan 2 orang di dekat dengan sana. Hubungi sampai sini. Tapi kalau Rizky bisa sampai sini, jadi kami merancang seperti ini. Kalau menyerang, kami memikirkan kalau di sana itu tuh adalah tempat yang banyak bunga mungkin kalian. Jadi kemungkinan lawan susah mengambil bolanya. Jadi kami mengatur strategi memukul ke arah sana atau memukul ke arah sini. Jadi
Siswa-siswa saya tidak hanya belajar bermain kasti, tapi mereka juga belajar untuk bekerja sama, mengambil keputusan dan tanggung jawab terhadap komitmen yang telah dibuat bersama. Mereka terlibat secara penuh, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pengambil keputusan. Saya sadar peran saya sebagai guru telah berubah. Kini saya lebih berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu mereka dalam merencanakan dan mengorganisasikan permainan. Guru sejati adalah guru yang membantu siswa tumbuh menjadi individu yang siap menghadapi tantangan, baik di dalam maupun di luar lapangan.